Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijarsi SPD. Nomor peserta saya 2016-03-02-71-0039. Hari ini, Senin 23 November 2020, saya akan melaksanakan rekaman pelaksanaan pembelajaran untuk kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, dan pembelajaran 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Sehat. Sudah sarapan? Belum. Sudah mandi pastikan? Doa dimulai. Doa. Doa dimulai. Absen belum? Sudah. Di mana materi absennya? Kaizala. Semangat kemarin. Nah, sekarang kita belajarannya ke tema 5. Nah, tema kelima ini hubungannya dengan sekitar kita. Apa itu? Hewan-hewan. Nah, coba Ibu tanya, adakah yang punya peliharaan? Tidak punya, Bu. Ada, Bu. Iya, Bu. Ayam. Ibu tanya, yang Ibu tanya menjawab. Devan? Saya kura-kura sama anjing, Bu. Kura-kura sama anjing. Kura-kuranya berapa? Kura-kuranya ada 2. Oh, ada 2. Halo Ella? Ada 2 juga, Bu. Beda. Ayam sama ikan. Ayam sama ikan. Peliharaan ya. Oh, iya. Terus ada yang lain nggak? Ada yang coba yang ya kucing. Kucing. Bu. Oh iya, ini penjaga kucing ya. Kucing, Kak. Siapa yang pelihara burung? Burung kamu burung. Apa? Kenapa ibu bertanya tentang peliharaan? Karena kita akan belajar tentang Hewan. kita bagi ibu bagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng. Pembelajaran kita hari ini tujuannya yang pertama, coba Ami baca tujuannya. Ada 4 Ami. Ayo baca Ami, keras-keras. Tolong ya baca. Tujuan pembelajaran 1. Menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Ya. 2. Membuat pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan bacaan. 3. Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. 4. Deskripsi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menemukan pokok pikiran. Sudah pernah dengar belum pokok pikiran? Sudah. Ya, di kelas 4 itu. Nah, nanti kalian dulu akan ada membaca. Kalian membaca bacaan. Ibu sudah kirim bahan ajarnya ya. Kalian dari situ bacaannya itu nanti akan ada, kalian buat pertanyaan-pertanyaan dari situ. Kemudian yang ketiga, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya.
Ya, yang dia makan apa, makanannya apa, berarti jenisnya beda, ya. Kemudian kita sama-sama ya diskusi membuat teks non-fiksi. Non-fiksi berarti bukan karangan. Dia kenyataan, materinya, pokok pikiran. Dan teks non-fiksi. Ini ada video pembelajarannya, nanti kita lihat sama-sama. Kita lanjut dulu. Nah, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, kenyataan yang ada atau hal yang benar. Nah, oke. Jadi maksudnya apa? Jadi benar-benar terjadi. Contohnya, misalnya kalian melihat ada kecelakaan. Nah, Secara langsung. cerita nih, oh tadi di situ di dekat pertigaan yang mau ke Sambal ada ini kecelakaan. Itu kan benar nih, ya? Itu cerita. Nah, nanti kalian kalau misalnya biasanya ada di koran, baca berita kan di koran. Ini COVID, nah COVID ya sekarang ya. Berapa yang sembuh, berapa tambah lagi. Nah, itu adalah termasuk teks non-fiksi. Jadi berdasarkan kenyataan tanpa mengada-ngada, nggak pakai imajinasi. Nah, lawannya berarti teks fiksi. Kalau teks fiksi itu ya berdasarkan imajinasi. Contohnya kalau kita baca cerita atau dongeng ya, dongeng si kancil dan buaya itu kan pengarangnya membuat cerita bahwa si buaya bisa bicara, kelinci itu ceritanya seperti apa ya, film-film. Nah kalau ini kan ya, kalau film kan itu bukan tulisan campuran. Kalau tulisan yang berbentuk fiksi itu berarti berdasarkan hayalan ya, berdasarkan imajinasinya dia. Oh misalnya di planet mana, seperti Doraemon itu. Nah itu kan kucing antariksa dari mana ya, bisa macam-macam dia. Itu termasuk cerita fiksi. Pasti kalian senang ini cerita fiksi nih ya, suka baca-baca ya. Itulah Putri buruk rupa atau Putri Salju. Nah, itu termasuk fiksi. Kalau non fiksi, tulisannya ini objektif ya, disusun sama pengarangnya jadi paragraf, jadi menjadi satu teks. Bahasanya denotatif. Apa itu denotatif? Berarti ya memang apa, misalnya apa adanya, tidak mengada-ngada, memang begitu. Jadi dia pakai pemikiran ya tulisannya itu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi-informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Anak-anak, teks non-fiksi mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya antara lain, teks non-fiksi berbentuk tulisan ilmiah. Teks non-fiksi berusaha menarik pemikiran pembaca. Teks non-fiksi menggunakan gaya bahasa
denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya. Dari ciri-ciri tersebut, kamu telah mengetahui bahwa dalam teks non-fiksi terdapat informasi tentang suatu kejadian berdasarkan fakta yang disusun ke dalam konsep-konsep teks non-fiksi. Bagaimana menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi? Untuk menentukan ide pokok pada teks, kamu perlu membaca teks tersebut dengan seksama. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan antara lain, dengarkanlah teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Gunakan kata tanya untuk menemukan ide pokok dan informasi penting dalam setiap paragraf. Kata tanya tersebut antara lain apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan sebagainya. Nah, kemudian di bacaan itu, nanti itu kita akan masuk ke dalam ekosistem. Ekosistem, itu nanti berupa bacaan, termasuk bacaan non-fiksi. Karena di situ ada juga penggolongan hewan. Ini ada videonya, nanti kita lihat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem itu di lingkungan kita ini, ya, ada benda yang hidup, ada bagian yang hidup, ada yang tidak hidup. Yang tidak hidup itu contohnya apa ya? Batu. Contohnya Batu. batu. Coba lihat di gambar ini. Yang tidak hidup yang mana nih? Yang tidak hidup? Kayu. Kayu. Air. Daun. Daun. Masa daun? Daun kan termasuk Air. Air. Matahari. air, matahari, pasir. Tanah. Sekarang yang hidup di sini. Ikan. Ikan. Kodok. Rusa. Burung, capung, Ura. Yang di daun itu apa yang di daun? Daun. Daun. Yang hewan yang ada di daun itu. capung, Yang ya. Terus yang di belakang sana tuh yang ekornya ada. Lingkungan itu apa? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar Makhluk hidup. ini terjadinya di lingkungan. Lingkungan itu apa, Bu? Lingkungan ya yang dia ada di sekitar kita, makhluk hidup ini. Sebelum ke sana, biotik. Tadi bagian yang hidup ada tumbuhan, ada hewan, ada makhluk hidup lain. Makhluk hidup lain itu apa ya kira-kira? manusia, Selain itu, Tumbuhan. ya kan sudah nih, tumbuhan, hewan, yang lain apa misalnya? manusia. Pengurai ya, pengurai. Jadi nanti ada situ pengurai. Jadi kalau ada yang misalnya elang mati ya, dikubur, elang mati terus lama-lama membusuk. Nah, nanti diuraikan itu kembali lagi menjadi tanah. Ya, menjadi humus. Humus diperlukan oleh tanah. Ya, oleh tumbuhan. Kemudian kalau namanya individu itu satu, tunggal. Contohnya misalnya seekor kambing. Seekor manusia. Apa? Seorang. Orang. Seekor kambing, seekor individu ini semuanya hidup di dalam satu tempat. Tempat hidupnya, tempat dia berkembang biak namanya habitat. Nah, ingat ya tadi individu ada habitat. Kata-kata yang penting nih. Kemudian ada populasi tadi. Nah, misalnya ikan sama ikan. Satu kelompok ikan itu namanya populasi iklan. Populasi ikan. Kemudian di kolam tadi kan ada bunga teratai kan berkelompok, itu namanya populasi bunga teratai. Di kolam tadi ada lumut-lumut, itu namanya populasi lumut. Jadi terdiri dari individu-individu yang sama.
Kemudian komunitas adalah populasi makhluk hidup di daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai. Dari sungai ada apa saja? Di kolam ada apa saja? Di kolam itu ada populasi teratai, ada populasi lumut, ada populasi ikan. Nah, itu satu daerah namanya. Nah, sekarang jenis makanan hewan. Hewan itu memerlukan makanan untuk energi sama dengan kita. Ya, hewan kalau dilihat dari makanannya bisa kita kelompokkan. Nah, secara umum hewan ada dua. Ada yang berasal dari tumbuhan, ada yang berasal dari Hewan lain. hewan lain bagiannya. Nih, yang makan tumbuhan, coba. Ini pertama apa bacanya? Ulat. Kalau ulat makan apanya? Bagian tumbuhan. Dalam laut. Daunnya, pucuknya, ulat ya. Pucuk gitu ya. Kita makan bukan daunnya, tapi bagian batangnya. Batang padi dan batang Padi, jagung, ini daun burung apa ini? akar, Burung sedikit, dia suka batang menyukai Buah kenari. buah kenari. berarti bagian buah kenari. Nah, hewan ada yang makannya dari hewan lain, ada yang besar memangsa yang kecil. Contohnya misalnya katak. Makan apa tadi itu yang tumbuh-tumbuhan disebut herbivore. Kalau yang pemakan hewan lain disebut Karnivora. yang makan tumbuhan dan makan hewan Omnivora. Video dulu ya, kita lihat video yang pertama. Terdiri atas bagian yang hidup atau komponen biotik dan bagian tak hidup atau komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Komponen biotik dan abiotik akan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain membentuk ekosistem. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Sahabat cerdas, seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan Sahabat cerdas, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Misalnya serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Bagaimana anak-anak? Sudah dilihat? Sudah dicermati? Sudah. Baik. Sekarang Ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi. Nah, diskusi dulu ya. Hewan yang ada di sekitarmu, lalu istilah bahkan ini.
Nama hewan ayam, jenis makanan jagung atau beras, golongan makanan tumbuhan atau hewan itu tumbuhan. Nama hewan cicak, jenis makanan nyamuk, golongan makanan hewan. Nama hewan kucing, jenis makanan ikan, golongan makanan hewan. Nama hewan ikan cupang, jenis makanan jentik-jentik, golongan makanan hewan. Nama hewan burung, jenis makanan biji-bijian, golongan makanan tumbuhan. Ya, terima kasih. Itu tadi dari kelompok Za. Coba kelompoknya Marsha. Dah. Ya, baik. Sudah. Sekarang presentasi berikutnya tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam bacaan. Ya, yang kita buat pertanyaan berdasarkan bacaan. Baik, sekarang coba dibaca Raisa. Yang tumbuhan apakah yang sering dijadikan makanan hewan? 2. Apa yang membuat rugi petani buah-buahan? Supaya nggak banyak hewan yang pemangsanya atau predatornya, yaitu siapa? Kucing. Ular. Kucing Jadi, juga bisa. kalau nggak ada ular pasti si tikus tambah banyak, tambah merugikan petani itu ya. Salah satu hewan yang menyukai batang tanam padi dan jagung. Oke, angkat tangannya. Sapi. Fauzan, ibu lihat Fauzan. Sapi. Sapi. Sekarang pertanyaannya, selain sapi, ayo, yang senang batang. Panda. Panda. Kalau panda senang apa, Guntur? Batang apa? Panda. Batang. Bambu. Kambing juga bambu. Iya, silakan Marsa bertanya, biar temannya yang menjawab. Ya, beda ya pertanyaannya. Omnivora. Ya. Seekor kambing, seekor sapi, sebuah pohon cemara, itu apa namanya? Individu. Individu, pintar. Individu. Kelompok itu namanya apa? Antara individu. Populus. Kan sekelompok sapi, sekelompok banteng, nah, ada kan? Sekelompok burung terbang itu. Itu namanya Populasi. populasi. Ya, sekarang tanya lagi nih, sudah paham belum tadi? Apa itu teks non fiksi? Teks yang nyata dan tidak memakai imajinasi. Yang terjadi ada sekarang. Teks yang nyata yang benar-benar terjadi. Ya, yang dibuat berdasarkan kenyataan. Nah, sekarang kita selingan dulu ya. Coba kamu jawab pertanyaannya. Kamu ambil bukunya. Nah, ini kita santai-santai dulu ya. Ya, selingan namanya selingan. Sudah siap? Ada bukunya? Ya. Tebak-tebakannya lucu, jangan marah ya. Oke, siap. Dijawab. Tapi nanti jawabannya nomor 1 langsung dijawab. Waktunya hanya sedikit saja. Nah, dengarkan ya. Sudah siap? Jawab apa? Nomor 1. Hewan apa yang paling sederhana? Ayam. Enggak ditulis. Oh, terus. Katak itu bersaudara. Siapa kira-kira saudaranya katak? Oh, I know. 5, 4, 3, 2. Oke, nomor 1. Siap, nomor 1. Tadi pertanyaan nomor 1. Hewan apa yang paling sederhana? Apa yang bisa jawab? Ayam. Yang paling sederhana. Dengarkan jawabannya ya. Namanya adalah kadal. Kenapa? Karena ala kadalnya.
Baik, pasti bisa nih. Saudaranya katak apa? Kodok. Yang benar adalah Kodok. iya betul. Ada yang bisa jawabannya adalah katak beradik. Itu selingan aja. Hari ini kita belajar apa? Ayo, silakan. Tadi kita pertama memberi salam, siap itu absen, siap itu menonton video, siap itu menjelaskan arti teks non fiksi, terus menjelaskan arti ekosistem, terus mempelajari jenis makanan hewan, siap itu menonton video, siap itu berdiskusi, siap itu mempresentasikan hasil diskusi, siap itu menjawab pertanyaan dan bermain tebak-tebakan. Iya. Baik. Ada yang mau bertanya dulu? Ada tadi katanya ada yang mau nanya, silakan. Giri, tanya apa? Habis ulangan. Bacakan siapa yang terbaik kelompok hari ini. Ya. Nanti kalau kalian sudah turun sekolah, itu tuh yang kemarin-kemarin kelompok terbaik itu ada kelompok hari ini yang baik adalah kelompok gantian lah kelompok 2. Oke, kelompok terbaik kelompok 3. Oke. Nanti ya mudah-mudahan kalau sudah kita bisa tatap muka, kita bisa menikmati reward kita. Tugasnya itu nanti di rumah kalian kan punya tuh hewan peliharaan. Nggak punya. Nanti kalau nggak punya, kalian kerjasama sama orang tua gitu. Nanti itu nama hewannya, makanannya, apa yang istimewa dari hewan itu dan alasan kalian memeliharanya. Ya, itu tugasnya. Kalau misalnya saya senang kelinci karena lucu-lucu gitu, apa? Jadi nanti, tapi nanti adakah kamu hewan peliharaan, Hilton? Ada sih ikan. Banyak. Tapi mati semua, Bu. Sayangnya. Ada, Bu. Ya, kalau kalian pelihara hewan, itu harus bertanggung jawab. Harus tubuhnya harus bersih, kemudian makanannya, kemudian minumannya harus terjamin. Ada juga yang nggak mau melihara karena apa? Kotor, Bu, kotorannya. Ya tergantung ya. Ada pokoknya saat ini sudah kirimkan link apa? Link soal. Nah, yang tadi kita pelajari. Silakan kalian jawab ya. Ya, tinggal di Rojan, apa yang harus kita lakukan dalam masa pandemi ini? Ya, silakan Rojan. Ya, teman-teman ingat terus ya. Apa yang pertama Rojan? Nah, ya dipakai enggak juga. Yang lain tutup dulu. Silakan Rojan. Itu mencuci tangan dan menjaga jarak. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Berdoa ya kalian supaya pandemi ini segera berakhir ya, biar kita normal kembali. Bahagia Ibu kalau bisa bertemu dengan kalian, mengajari kalian langsung. Jadi tahu gitu, mana yang kalian susah bisa langsung kita selesaikan itu. Baik, coba cukup sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Tadi sudah kita menyimpulkan. Nah, kita juga sudah bertanya-tanya. Sudah tinggal dijawab saja nanti yang di Google Form-nya ya. Ada lagi yang ditanya nih? Kak Yuri, kalau tidak aja bisa Pak Guru. Orangnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya di semester 2 dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Dadah.